Seringnya itu aku tuh datenginnya tuh pas mimpi, justru di situ yang maksudnya yang mereka neror aku gitu. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Ketemu lagi dengan saya Indria Deva dalam channel YouTube kesayangan kita yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Wah, udah berapa bulan kita nggak ketemu ya kemarin. Iya, bener kan? bener yang kan? bercerita tuh beberapa bulan kemarin memang kita sedang off dulu karena kita membuka cabang deh. Oh iya, di mana? Kita membuka cabang. Di mana? Jadi, insya Allah nih bulan ini nanti aku bakalan pindah ke Jogja. Jadi nanti kita buka yang bercerita cabang Jogja. Dan nanti bakalan ada host baru. Ada yang menjadi hostnya. Boleh kalau bisa diundang ke sana ya. Bisa nanti diundang ya. Oke. Kali ini, malam ini kita lagi cantik-cantikan ya. Di salah satu bukit di kota Bandung. Apa namanya? Di Bukit Bintang Caringin. Ya, Caringin Tilu ya. Ini lokasinya ada di salah satu daratan tinggi di kota Bandung. Dan aku ditemenin sama Ade Mafioso. Anak band banget kamu. Kamu lucu, keren deh, anak band banget. Nah, jadi Ade tuh bakalan cerita tentang pengalaman gaib ataupun spiritualnya lah. Ade bakalan share sedikit tentang pengalamannya dari kecil, terus ada yang lucu juga deh ya. Ada. Langsung aja deh cerita deh. Ada aja yang cerita. Kan kamu host juga. Dipancing dulu. Kan kamu MC juga. Dipancing dulu. Aku pengennya dipancing dulu. Kan dipancing deh. Jadi gini, aku pernah ngobrol sama Ade. Jadi ada pengalaman yang lucu ya tentang gimana kamu menghadapi orang yang kesurupan. Belum apa-apa udah kesurupan. Jadi gini, kayak lucu banget. Jadi nanti biar Ade aja langsung yang cerita. Tapi nih sebelumnya deh, menurut kamu nih kan kamu termasuk salah satu orang yang milenial ya, maksudnya anak kekinian banget lah, bener gak sih? Tapi udah tua ya? Iya, jangan dikasih tahu. Nggak ada yang tahu juga. Ya pokoknya termasuk salah satu anak milenial. Iya. Menurut kamu alam gaib itu seperti apa? Kayak apa ya? Berdampingan, tapi kebetulan aku tuh nggak bisa lihat. Jadi satu sisi emang percaya, satu sisi juga kayak gimana ya, bikin penasaran karena nggak bisa lihat gitu, ngerasain juga nggak sepeka itu gitu. Cuma ya jatuhnya bikin penasaran aja sih. Orang mah nggak mau lihat deh. Iya, ada yang mau lihat. Nggak penasaran kayak gimana sih? Maksudnya selama ini aku nonton ya kayak cerita-cerita kayak gitu-gitulah gitu. Cuma penasaran aja ngerasain ngeliatnya kayak gimana gitu, terus menghadapi ya. Lanjut. Oke. Ngadapin dunia alam itu kayak gimana sih? Tapi kamu pernah, maksudnya waktu kecil kan kamu pernah ada pengalaman gitu. Dari umur berapa? Itu SMP kalau nggak salah. SMP tuh waktu itu jadi gini ceritanya. Teenager ya? Iya. Kecil. Tapi kecil nggak pernah? Kecil nggak sih, nggak pernah gimana. Pas SMP sih agak krusialnya sih gitu. Jadi di rumah itu sering banget tante atau bunda tuh kesurupan gitu, sekitaran jam 2-an lah kayak gitu tiba-tiba. Terus dibacain susah banget gitu kan ya, ketawa-ketawa mulu. Awalnya takut banget lah, lagi tidur gitu kan ya, lagi tidur tiba-tiba denger yang ketawa-ketawa kayak gitu kan ya, takut dah. Bacain nggak bisa, bacain apa? Ayat kursi kayak gitu bacain komik gitu. Aku jadi CS. Dibacain ya kayak gitu, doa-doa nggak bisa nih, tetap ketawa-ketawa, kurang ajar, lama emosi bos, emosi nih ya, tendanglah sama aku, keluar teh gitu kan. Apa yang ditendang? Si pantatnya sama aku teh, dan aku baju. Posisinya tuh tengkurap gitu, tante aku tuh tengkurap tapi masih kayak ketawa-ketawa gitu loh ya. Kesel, emosi sama aku, tendang, kalau harus ya teh gandeng kata aku gitu. Jual cicing, diem, udah keluar kata udah, kenapa? Oh udah sakit teh. itu serius kayak gitu,
akunya juga aneh sendiri gitu. Bisa gitu, padahal aku juga nggak paham banget gitu. Tapi ada nggak nyampein sesuatu? Maksudnya bisa cuma ketawa doang sih? Ya waktu itu cuma ketawa doang kalau yang itu. Kalau yang sebelumnya kayak kesurupan kayak dari uyut kayak gitu-gitu sih. Jadi itu pengalaman kamu tuh langsung ngeliatin kesurupan terus ditendang? Iya, Omo. iya, udah kesel gitu. Tapi nggak takut, nggak merinding gitu kan? Bisa merinding Awalnya takut, awalnya bener takut dah. Emang penakut juga sih kalau bisa dibilang gitu. Cuma aku tapi penasaran. iya sih gimana aku Penasaran nih. dia kepo gitu ya. Ya gitu, abisnya kesel gitu, nggak keluar ketawa mulu. Siapa yang ngejokes gitu kan nggak tahu gitu. Tapi makhluk pertama yang kamu lihat ada pernah lihat langsung Kalau- physically atau Kalau lihat langsung nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Kalau cuma nggak tahu kalau sekelebat kayak gitu, cuma selewat itu maksudnya lihat apa ya sih? lihat lah. Itu Cuma kan tahu. Ya, cuma betul selewat ya. doang, cuma nggak jelas gitu. Nah seringnya itu aku tuh datenginnya tuh pas mimpi justru. Di situ yang maksudnya yang mereka neror aku gitu seringnya. Tapi alhamdulillah sih berapa 2 tahunan ini nggak pernah lagi mimpi yang kayak gitu. Pernah nih sekali mimpi waktu itu lagi ke Pangandaran. Kebetulan nyampenya tuh subuh. Tiba-tiba aku tuh mimpi di rumah temen aku ada anak Belanda. Terus tiba-tiba didatengin sama kayak nenek-nenek gitu ke muka banget gitu. Iya, aku tahu rasanya jump scare. Jump scare banget kayak di film-film gitu. Terus Hari kamu kaget gitu kan langsung wah, aku bangun langsung yang badan tuh dingin banget. Yang bener-bener takut gimana sih gitu kan. Bener-bener dingin, itu tuh udah pagi untungnya, udah terang gitu pas bangun itu. Berarti itu subuh kejadiannya. Kan baru nyampe di hotelnya juga subuh kan. Terus langsung tidur gitu. Nah pas kayak gitu balik dari Pangandaran nih. Awalnya biasa aja, pas di jalan pengen ke air, ngikut di Indomaret, pas masuk mobil lagi langsung dingin lagi. Kenapa? Pas balik ke rumah, si Oma ngeliatin aja. Kok aneh gitu kata si Oma teh. Kenapa? Oh ada yang ngikut. Oma nenek. Gitu. Gitu aja sih, tapi kalau ngeganggu banget enggak sih, enggak pernah. Itu yang ikutnya nenek-nenek atau yang anak kecil yang Belanda itu? Enggak spesifik sih dibilangnya, tapi si Oma bilangnya cewek kayak gitu. Katanya sih ada juga kayak bawaan dari mobil temanku itu juga gitu. Hebat ya, sekarang tuh udah pada naik mobil. Iyalah, kan milenial. kita tuh di tempat yang artinya ini bukan apa ya kayak sombral gitu, enggak, karena kita udah merasa meskipun kita ada di daerah yang seperti ini yang katakanlah kata orang serem atau misalnya aduh merinding atau gimana ya, enggak, kalaupun kitanya memang udah apa ya sudah adaptasi dan sudah kenal dan kita juga sopan santun dari pas datang ya, memang tidak ada apa-apa, jadi memang sesuai dengan pikiran kita gitu. Iya. Pernah kan katakanlah misalnya kita pernah ada satu event ya waktu itu ya, Iya. kita ke salah satu gedung yang memang dia tuh Belanda-Belanda Iya, gitu itu, kan. iya. Tapi pada saat kitanya Biasa aja. iya. Iya. Oh halo gitu, kalaupun memang kita bisa melihat ya, kalaupun kita bisa merasakan ya sudah, tinggal ya dikoneksikan aja kayak Iya. halo gitu, Komunikasi punten sewajarnya aja gitu ya. Kalau misalnya di Sunda kan mungkin punten ya gitu, dan itu pun memang nggak ada apa-apa gitu. Kayak pas kita pernah syuting di Kampung Gajah, kan kata orang-orang begini, aduh itu enak banget. Di lantai atasnya tuh enak banget deh. Bahkan kalau kita bawa kopi, udah kita seduh kopinya, udah kita nongkrong aja gitu. Nah, balik lagi sama topik yang tadi deh, yang mama sama tante itu kan sering masuk ya. Apa memang itu penunggu di situ atau kamu mempercayai sesuatu yang lain yang datang dari luar, katakanlah ya kita sebutlah kiriman atau santet. Kamu percaya nggak sih kayak gitu? 50-50 sih sebenarnya, karena gimana ya, aku tuh mempercayai apa yang aku lihat gitu. Nah pas itu sempet juga dulu kayak sering
terkenalnya sama pemburu hantu kayak gitu. Ghostbuster. Yes, pernah didatengin rumah Oh, aku. serius? Iya, pernah sekali karena waktu itu tuh kakek keadaan sakit dan pas waktu itu tuh emang sering banget Bunda sama tante tuh kesurupan. Makanya jadi kan ya udah kita coba gitu buat bersihin gitu kasarnya. Nah, katanya ada yang dari rumah juga, ada yang dari luar juga katanya. Cuma kalau yang masalah buat ganggu ke kakeknya itu juga masih abu-abu sih kalau kata aku ya. Nggak jelas sih orangnya ngomongnya kayak gimana. Cuma dia ngejelasin kayak yang di sini tuh ya ada penunggunya, ada juga yang dari luar. Itu kan rumah aku tuh sebelah kanannya sungai itu. Nah, dari situ Jurik cai kalau bahasa Sundanya. iya gitu. Oke deh, sekarang ada kegiatannya apa? Ngapain? Ngamen reguleran kafe aja. Ngamen reguleran tuh gimana? Oh, kamu anak band banget. Enak banget. Manggungnya di mana? Di kafe-kafe aja. Tapi besok mau syuting. Amin. Syuting apa? Syuting apa? Serius syuting apa? Film indie, drama komedi gitu deh. Terus kamu jadi apa? Nah, kalau diceritain nggak akan surprise. Oh iya, jadi pendukung Iya. atau ini peran utama? Pemeran pendukung utama. Kok sih? Oh iya, oke. Support karakter ya. Main support. Main support ya. Nama bandnya apa? Tapi sukses ya. Terus kamu bandnya apa? Apanya nih genrenya? Atau Iya, main apanya? nama band. Kamu yang nama band. Apa beda-beda band? Beda-beda. Promote. Di kafe apa bisa dipromoin aja? Di kafe aku sama lidah mertua. Sansevieria. Oh iya. Tajam gitu, Tajam. Kalau yang ada di band komunitasnya juga ada Fofar. Cover. Terus kalau yang ini kayak rekaman gitu kamu jalanin juga? Iya, itu juga. Tapi insya Allah nanti ada project solonya juga. Kamu nyanyi? Serius nyanyi? Iya, Oh, iya. nice. Main gitar? Main gitar sambil main. Wih, gitar. keren. Doain Guys, guys. udah jadi artis, udah ada dokumentasinya dia yang bercerita. Nice Doain, banget. guys. Tapi kamu suka genre apa? Aku sih suka semua genre, dangdut pun aku suka. Serius. Tapi anak milenial banget. Rock nggak suka. Yang kayaknya kamu banget gitu apa? Yang aku banget rock sih sebenarnya. Tapi kalau lagi galau ya pop slow gitu. Pokoknya lagu galau I love you. Suka banget. Ya, oke, keren ya. Maksudnya nice banget gitu kita. Karena dari dulu sih yang bercerita ini selalu narasumber itu dari berbagai berbagai profesi gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang ada anak band gitu kan. Oh iya, pengalamannya atau apa. Tapi selama kamu ngeband nih. Nah, itu kan kamu ngeband nih, katakanlah kafe. Kafe kan tempatnya ya, you know lah. Maksudnya kalau pas yang kan itu close gitu. Iya. Dia cuman buka pas malam-malam doang kan, late night. Bener-bener dari jam katakanlah jam 10 sampai subuh gitu kan. Dan banyak juga dulu kan aku pernah main juga di kafe kan. Ya anak band Dulu gitu deh, zaman masih gitu. Iya, kan tahu juga gitu kan si kafe tuh kalau pas kita datang pas cek sound tuh aduh serem ya gitu kadang-kadang. Itu buat yang beberapa. bisa lihat, yang bisa ngerasain. Aku mah santuy aja. Santuy. Tapi selama ini nggak pernah ada kejadian apa gitu atau pengalaman? Kalau itu sih, pas recording dulu pernah. Recordingnya tuh di studio teman. Sorry, selonjoran. Gak apa-apa. Di studio teman. Ya studio teman kan nggak terlalu rame lah gitu. Di lantai 2 juga yang emang jarang banget didatengin lah. Datengin tuh kalau misalkan ada yang recording aja gitu. Ya gitu, kesannya jadi pas take vokal kayak ada yang nge-backing. Suka nyanyi juga. Kayaknya. Tapi enggak tahu ya, maksudnya dari pengalaman Ade yang tadi diceritain tuh dia tuh santai banget, maksudnya penyikapan dengan makhluk dari alam sebelah tuh kayak santuy banget gitu, kayak ya udah sih, tapi ya mau gimana lagi gitu. Sebenarnya bagus justru. Iya, tapi kalau misalkan kayak disuguhin atau apa, karena suka takut juga sih Bu. Apa yang ditakutin? Muka serem kah? Iya, takut ngagetin. Oh, kayak si jump scare itu. Takut ngagetin, karena aku pun kayak nonton horor tuh bukan kayak takut sama sosoknya, tapi takut ngagetinnya gitu. Dan sound ya. Itu tuh kayak gitu. apa ya gitu. Iya kayak gitu. Tapi nggak pernah ada pengalaman serem deh.
Nggak pernah maksudnya di adiknya? Nggak pernah sih. Lebih kayak mereka tuh lebih nyerang di mimpi gitu, bukan di realnya. Tapi kamu di mimpi diserang gimana? Maksudnya teror tadi itu maksudnya teror gimana? Kayak jump scare, terus tiba-tiba kayak yang ditarik-tarik, kayak erup-erup itulah kayak gitu. Sering nggak mau erup-erup? Oh dulu, tapi sekarang mah udah enggak. Terakhir erup-erup tuh kapan? Udah lama banget itu, 2 tahun yang lalu. Sekarang udah enggak, bener-bener enggak. Terus pas erup-erup tuh kamu ngelihat makhluknya nggak? Ada yang lihat, ada yang cuma hitam doang gitu. Kenapa rata-rata kalau erup-erup tuh hitam? Kenapa nggak princess gitu? Barbie gitu sekalian. Diajak main sama gue. Semua orang yang pernah erup-erup ataupun sering erup-erup pasti selalu bilang tuh makhluknya tuh pasti hitam, gede. Tapi kamu gampang bisa lepas pada saat itu atau susah? Bisa ya. Hitungan detik. Iya mungkin. Kan emang kalau mimpi buruk itu aku pasti langsung bangun, langsung peluk yang bareng atau enggak gimana gitu, langsung minta tolong tenangin gitu. Jadi aku pernah juga memang kalau erup-erup itu gimana ya, jadi kan memang dia bukan berarti juga pengen ganggu ya. Gimana ya, katakanlah misalnya dia suka sama kita nih, si makhluk itu tuh suka sama kita kan, itu bisa yang nindih yang kayak berniat untuk tidak baik lah gitu ya, berniat untuk tidak baik, you know lah, berniat untuk tidak baik, dan gitu tuh kita tuh kayak dikunci. Dan emang beneran, tapi kita tuh otak bisa mikir, mata kita bisa gerak, tapi memang si badan tuh susah, jadi ya udah katakanlah keluar gitu ya, pakai password dulu, tapi kita kan ngerasain ini tuh nggak bisa gerak, aduh belum bisa, susah banget gitu yang ini mah gitu. Akhirnya kita pakai password, dan kalau passwordnya aku mah ya balik lagi gitu kan, zikir, salawat dan lain-lain gitu kan, intinya ya dibalikin lagi ke Gusti Allah kan. Akhirnya baru gitu bisa lepas gitu. Tapi kamu nggak selama itu? Enggak bisa langsung bangun dengan kagetnya gitu, langsung aja. Paling kayak paniknya pas bangun gitu. Tenangin gue dong gitu, yang tidur dibangunin sama teman-teman kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Terus kamu sekarang di Bandung apakah kamu ngekos atau tinggal di rumah? Ngekos. Tadi kamu bilang kamu ngekos deh. Kos di daerah Cipedes Tengah. Cipedes itu sekarang Setra kesana, Dokter Sutami, dekat Dokter Sutami. Oh iya, Dokter Sutami itu aman? Nggak pernah ada gimana gitu? Nah, ada cerita juga sih di kosan tuh. Cerita kamu atau? Enggak, cerita orang justru. Nah, alhamdulillahnya aku tuh nggak pernah dikasih gimana gitu di kosan itu. Jadi ada beberapa orang yang pernah tinggal di situ, kebetulan temen juga bilang di situ tuh ada nenek-nenek di lantai 2-nya, dan nggak pernah lihat juga, aku nggak pernah ngerasain gimana aneh-aneh, nggak pernah. Terus waktu itu temen aku yang pernah tinggal di situ terus udah keluar, terus main lagi kan ke kosan lagi di parkiran nih, terus itu kamar gua tuh gitu, kangen banget gitu kan, gitu. Tiba-tiba lihat kok ada cewek katanya gitu di jendela. Emang udah ada yang nempatin deh? Belum, kosong itu mah, tapi lagian lagi dibenerin kalau nggak salah, aku bilang gitu kan. Seriusan deh katanya. Iya beneran. Tadi lihat banget katanya ada cewek di situ. Lah, lagi buang-buangin daun katanya. Daun dari mana? Serius. Itu bener kan posisinya tuh kayak aku kan pernah ke kosannya Ade ya. Tapi nggak lama, maksudnya cuman sebentar aja gitu. Kayak datang, terus ini kan jendela gede. Nah, di lantai 2 itu kan. Yang pojok sana. Nah, itu yang aku bilang ada juri galau. Nah, di situ ini lagi ngobrol sama tim yang ya gitu, katanya ada yang di situ. Terus aku dulu pernah ada di lantai 2 yang ada balkonnya. Aku nggak tahu kamu mau ceritain ini terus. ya keinget gitu. Tapi cowok sih waktu itu. Oke. Ya terus di kamar sana gitu kan, depan tuh langsung kayak kebun rumah, terus ada halaman belakang rumah ada pohon gede banget, pohon mangga gede banget. Di situ juga ada yang beberapa suka ngerasain tiba-tiba jam 12 atau jam 1 suara ayam gitu. Dan alhamdulillahnya aku mah nggak pernah aneh-aneh, makanya aku betah banget di kosan itu, nggak tahu kenapa.
Padahal pas begitu pertama kali masuk situ tuh vibes-nya udah Nah, deng deng deng. tukang makanan pun gitu ya, atau enggak yang kayak Grab gitu suka pada takut duluan, udah parno duluan masuk situ tuh. Ini serius masuk sini? Iya, ada parkiran luas kok dalamnya gitu. Iya, dari mulai gang itu Iya, udah. dari situ. Apalagi kalau misalkan daun-daunnya belum pada dipotongin tuh, woi, keren banget itu. Mantap. Bener sih, sejauh ini aman. Ada cerita lagi nggak? Lah, ya udah segitu doang. Soalnya akunya nggak ngerasain gitu, jadi aku cuma denger doang dan nggak pernah dikasih lihat atau dikasih rasa aneh-aneh gitu. Tapi nggak pernah ada yang serupa teman-teman pada kenal nggak sih sesama itu? Enggak, kalau yang sekarang enggak. Independen semua. Kalau yang sekarang Nggak pernah ada kejadian serupa. nggak pernah. Nice. Semua nice ya cerita Ade ini. Berarti apa? Karena kenapa kita menghadirkan orang yang berbeda gitu dalam setiap episode yang bercerita? Karena enggak semuanya makhluk goib atau alam goib itu menyeramkan gitu. Jadi emang tergantung orang. Yang kalau Ade kan ya orangnya friendly, asik-asik aja, karena ya every day is a magical day gitu. Kayak gitu. Ade tuh kan kayak gitu. Orangnya bener gak sih, Dek? Iya, selalu penasaran besoknya bakal apa. Jadi Ade itu memancing ya, kalaupun memang dia bisa merasakan atau melihat, katakanlah dia termasuk orang yang sensitif, jadi dia akan menarik yang ya udah fun-fun aja toh, nggak ada yang serem yang diperbuas yang gimana gitu. Bener nggak sih, Dek? Iya. Kerasa nggak sih? Iya, Meskipun kayaknya. meskipun kita ke tempat-tempat yang memang ya horor maksudnya. Tapi ya nice aja sih gitu. Makanya jadi sahabat yang bercerita di rumah, kalau misalnya kalian memang suka nontonin video kita dari awal sampai akhir, kalian pasti bisa dapat satu benang merahnya, di mana kita itu tidak menghadirkan yang kita syuting hantu-hantuan untuk menakut-nakuti kalian, enggak ya. Justru kita itu belajar untuk menerima dua alam, betul, bahwa ada kita dan ada mereka yang di alam gaib gitu. Nah, Dek, karena kita lagi di Cartil ya, kita kan kayaknya nggak afdol kalau bisa kita nggak ngajak ngobrol warlock ya. Yes. Karena kita lagi ada di nasi timbelnya Neng Ibu Dea atau Neng Dea. Dea. Ya, nasi timbel Neng Dea. Ini posisinya jadi pada saat kita mau naik ke Bukit Bintang yang atas itu ada belokan ke kanan dan itu tuh ada warung-warung gitu. Nah, itu tuh kita mau wawancara bapak ini gitu, beliau ini. Jadi kayak kita ngajak ngobrol aja rame-rame karena ini kebetulan soalnya agak sedikit gerimis juga, jadi nanti kita agak break dulu sebentar ya. Nanti kita lihat dulu apakah kita mau take-nya di mana nanti yang memungkinkan gitu, karena di sini outdoor semuanya ya. Oke? Jangan kemana-mana, tunggu sebentar.